Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Hairunisa dari kelas manajemen 3B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang skripsi. Skripsi adalah suatu karya ilmiah yang berupa paparan tulisan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu ekonomi, akuntansi, dan manajemen. Selanjutnya, ada penelitian, yaitu kegiatan yang terencana, terarah sistematika, dan terkendali yang berupaya untuk memperoleh data dan informasi tentang suatu masalah dalam bidang tertentu. Dalam rangka penulisan skripsi, penelitian dapat dilaksanakan melalui studi kepustakaan. Dalam pengumpulan data primer dan atau sekunder, data primer adalah data yang diperoleh penelitian di lapangan, baik melalui wawancara maupun hasil pengukuran langsung lainnya. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan memanfaatkan hasil pihak lain seperti publikasi ilmiah, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Di sini ada pula 4 tujuan membuat skripsi. Yang pertama, melakukan studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang tertentu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dalam mengolah atau memecahkan masalah serta memperoleh data tentang masalah tersebut. Yang terakhir, menggunakan metode ilmiah dan menyajikan dalam bentuk karya ilmiah. Selanjutnya, tentang materi skripsi. Permasalahan yang diangkat menjadi topik skripsi dikembangkan dari bidang akuntansi maupun manajemen yang terfokus pada dunia perusahaan, baik jasa, dagang, maupun manufaktur. Materi karya tulis didasarkan atas data yang berasal dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman penelitian baik kepustakaan maupun lapangan serta mampu menuangkan dalam bentuk karya ilmiah. Selanjutnya, persyaratan akademik untuk menempuh penyusunan skripsi. Ada beberapa syarat untuk menempuh penyusunan skripsi. Yang pertama adalah mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah memiliki tabungan kredit sebesar 80% dari beban studi kumulatif yang harus ditempuh tanpa huruf mutu D. Yang kedua, telah menyelesaikan semua mata kuliah persyaratan bagi skripsi tersebut. Yang ketiga, memiliki indeks presentasi kumulatif atau IPK minimal 2,60. Yang keempat, telah lulus mata kuliah metode penelitian. Yang kelima, memiliki usulan penelitian atau UP dan telah lulus dalam seminar UP. Dan yang terakhir, telah mendapatkan bimbingan yang ditunjuk dengan surat keputusan atau SK Ketua Tertinggi STIM Bandung. Selanjutnya, ada sistematika dan inti skripsi. Sistematika dan inti skripsi ada beberapa bagian. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman abstrak, halaman pengantar, halaman daftar isi, halaman tabel bila ada, halaman grafik gambar bila ada, halaman daftar grafik bila ada, dan halaman daftar lampiran bila ada. Selanjutnya, ada bagian inti dari skripsi. Bagian inti dari skripsi terdiri dari yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang kedua, ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Yang ketiga, ada bab 3 yaitu metode penelitian dan objek penelitian. Yang keempat, ada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima, ada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Yang keenam, daftar pustaka, dan yang terakhir ada lampiran. Evaluasi skripsi. Evaluasi skripsi ada beberapa bagian. Yang pertama adalah evaluasi skripsi sidang ujian sarjana. Sidang ujian sarjana dapat diselenggarakan sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan. Sidang ujian sarjana ini berlangsung sekitar kurang lebih 1 jam
Dengan demikian, yang diuji materi skripsi, integrasi, dan aplikasi mata kuliah utama serta keleluasaan mahasiswa dalam bidang ilmunya secara metodologis, menguji tata pikir atau nalar dari kandidat yang diuji. Selanjutnya, ada sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi terhadap skripsi yang ditulis mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penulisan dalam skripsi. Yang kedua, ada isi skripsinya itu sendiri. Yang ketiga, analisa. Yang keempat, penguasaan pengetahuan faktual. Dan yang kelima, cara menanggapi dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada tim evaluator. Pada dasarnya, skripsi dievaluasi oleh dua pihak, yaitu tim pembimbing sebelum ujian sarjana dan ada tim penguji pada waktu ujian sarjana. Hasil evaluasi skripsi. Karena kedudukan skripsi tidak berbeda dengan mata kuliah yang lain, maka hasil penelitian skripsi yang diperoleh di ujian skripsi tidak menghasilkan yosidium. Yosidium ditetapkan atas dasar IPK akhir studi. Ada skor akhir evaluasi skripsi diperoleh dari hasil rata-rata angka mutu tim pembimbing dan angka mutu tim penguji, serta hasil ujian komprehensif. Terus ada juga skor akhir yang dialihkan menjadi mutu, sesuai cara penilaian sebagai berikut. Jika IPK 3,6 sampai 4, yaitu mendapat nilai A. Dan jika IPK 3 sampai 3,599, mendapat nilai B. Dan jika mendapat nilai 2,650 sampai 2,999, mendapat nilai C. Selanjutnya, huruf mutu skripsi adalah huruf mutu yang diperoleh oleh mahasiswa dalam sidang ujian sarjana. Ada pula mahasiswa dinyatakan lulus sidang ujian sarjana apabila skripsi sekurang-kurangnya memperoleh huruf C dan IPK akhir studi sekurang-kurangnya 2,00. Hasil penelitian yang diberikan tim pengkunci pada ujian sarjana final, artinya apabila mahasiswa diharuskan memperbaiki huruf mutu, tidak akan merubah setelah skripsi terakhir dibuat. Dan yang terakhir ada sanksi. Sampai dengan saat menempuh sidang ujian sarjana dengan melalui proses pembuktian, dianggap bahwa skripsi tidak sah oleh program studi, maka skripsi harus dimulai dari proses awal lagi. Perbaikan skripsi adalah mahasiswa menempuh ujian sidang sarjana harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan. Terhitung sejak yosidium diumumkan. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka ijazah tidak akan diserahkan. Apabila skripsi tersebut dapat dibuktikan merupakan tiruan atau jiplakan ataupun gubahan dari suatu karya ilmiah lain, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan skorsing selama 1 semester. Sekian beberapa hal tentang penjelasan skripsi. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.